Diawali dengan memperlihatkan seorang ayah yang memiliki kekurangan fisik. Ia bernama Lee Won. Saat itu, ia sedang memegang sebuah surat yang baru saja diterimanya, di mana surat itu memberikan kabar bahwa putrinya telah diterima di salah satu sekolah ternama di kota Seoul berkat beasiswanya. Dengan rasa senang dan gembiranya, ia kemudian berlari menuju ke sebuah gereja, berniat untuk memberitahu kabar baik ini kepada anaknya yang sedang latihan panduan suara di gereja tersebut. Karena putrinya ini merupakan anggota panduan suara di gereja itu. Putrinya ini bernama Jaya. Kemudian film pun mundur. Saat Jaya masih kecil, Liwon dan anaknya ini terlihat sangat dekat. Ia begitu sangat menyayangi anaknya, dan begitu pun sebaliknya. Akan tetapi sewaktu kecil, Jaya yang hidup bersama ayahnya ini, ia sempat akan dipisahkan dengan ayahnya yang memiliki kekurangan fisik dan mental ini oleh pihak pemerintah. Namun Jaya bersikeras ingin tetap diurus oleh sang ayah. Meskipun berasal dari keluarga sederhana, namun Jaya adalah anak yang pintar dan sangat berbakat. Pada keesokan harinya, Jaya dan ayahnya bergegas berangkat dari desa tempat tinggalnya ke kota Seoul. Mereka akhirnya tiba di kota dan tinggal di sebuah rumah kecil. Hari pertama, Jaya masuk dan mulai bersekolah. Ia terlihat sedang duduk sambil demus di suatu bangku. Namun kampretnya, ia malah ngasal dan gak nanya-nanya dulu untuk milih tempat duduknya. Tak lama kemudian, datang 3 orang wanita yang langsung mengusirnya karena Jaya telah menduduki bangkunya. Kita sebut saja segerombolan wanita yang sok artis ini dengan nama geng tukang buli, di mana ketuanya ini adalah Hisun. Ia juga merupakan anak dari pemilik sekolah tersebut. Ia kemudian menyuruh Jaya untuk duduk bersama wanita berkacamata bernama Min Kyung. Beralih ke scene yang lain, terlihat ayahnya Jaya sedang kebingungan karena biaya di kota sangat mahal. Ia kemudian memutuskan untuk berjualan baju dan segera mencari lapak berjualannya. Ia lalu menanyakan pada seorang bapak penjual makanan di situ, apakah dirinya boleh berjualan di sini. Bapak tersebut kemudian bertanya balik kepada ayahnya Jaya, "Apa yang kau jual?" Ayahnya Jaya menjelaskan bahwa ia menjual baju dan cangcut wanita. Karena dagangannya tidak sama, pada akhirnya ayahnya Jaya diizinkan berjualan di situ. Dan bapak itu juga merasa terhibur dengan tingkah laku ayahnya Jaya ini. Beberapa hari kemudian, kelas Jaya kedatangan kakak-kakak senior dari sebuah kegiatan semacam eskul panduan suara sekolah. Dan saat itu juga langsung diadakan untuk seleksi. Saat Jaya dites, performansa Jaya membuat semua orang terpukau atas keahliannya dalam menyanyi itu. Dan ia juga berhasil menarik salah satu cowok kakak kelasnya bernama Yujung, di mana ia adalah anak dari salah satu orang terkaya di Korea, atau istilahnya anak konglomerat. Sementara itu, Hisun mulai merasa iri pada Jaya dan ia berniat untuk mulai berencana jahat padanya. Karena ternyata Yujung adalah gebetan si Hisung ini sejak lama. Hari demi hari hubungan Jaya dan Min Kyung juga semakin dekat. Setiap kali Min Kyung dibully oleh geng tukang bully itu, Jaya selalu maju tak gentar melawan ketidakadilan itu. Pada suatu hari, Eskul Panduan Suara mengadakan camp ke sebuah daerah. Pada malam harinya, Hisun dengan sengaja menanyakan kondisi keluarganya Jaya. Akan tetapi, di sini Jaya berbohong kepada semua orang bahwa ayahnya adalah seorang pengusaha baju yang sangat sukses. Mendengar hal itu, Yujung semakin tertarik kepada Jaya. Pada keesokan paginya, Jaya jalan-jalan sambil latihan bernyanyi. Tak lama kemudian, Yujung datang menemui Jaya. Ia mengatakan padanya bahwa dirinya suka pada Jaya dan langsung menciumnya. Sementara itu, Jaya hanya bisa diam saja karena ia terkejut. Yujung kemudian menggandeng Jaya untuk ikut bersamanya ngumpet di semak-semak. Dengan kepolosan Jaya, pada akhirnya Yujung dan Jaya pun bermantap-mantap. Namun sialnya, ternyata ada salah satu teman Hisung dari geng tukang bully yang kebetulan melihat kejadian tersebut. Ia lalu memfotokan dan videoin kejadian mantap-mantap itu dengan ponselnya. Setelah balik lagi ke tempat sekolahnya, ia kemudian langsung melihatkan video tersebut kepada Hisun. Dan pada akhirnya ia mutusin buat balas dendam terhadap Jaya. Pertama-tama, geng tukang bully memaksa Min Kyung buat ngasih tahu kondisi keluarga Jaya yang sebenarnya.
Disitulah geng tukang bully baru tahu bahwa ayahnya Jaya adalah seorang penjual baju yang berjualan di kaki lima doang. Pada keesokan harinya, Hisun kemudian memberitahu fakta sebenarnya tentang keluarga Jaya pada Yujung. Setelah mendengar itu, Yujung kemudian marah dan langsung pergi ke rumahnya Jaya. Ia tidak suka kepada wanita yang membohonginya dan mempergunain dia. Di sini, Yujung nggak cuma ngepret pipinya Jaya, ia juga nyiksa Jaya dengan sundutan api rokok ke dadanya. Setelah kejadian itu, Jaya sadar bahwa semua ini adalah ulahnya si Hisun. Pada malam harinya, Jaya kemudian menemui Hisun. Di sini Jaya mengatakan pada Hisun bahwa ia hanya ingin bersekolah dengan tenang. Akan tetapi, Hisun seolah-olah tak memperdulikan hal itu. Ia malah menghina ayahnya Jaya yang mempunyai kekurangan fisik itu. Di sini Jaya kesal dan langsung memukuli Hisun berkali-kali sampai berdarah dan pada akhirnya masuk ke sebuah rumah sakit. Pada keesokan harinya di sekolah, pihak sekolah telah mengetahui kejadian tersebut dan pada akhirnya kepala sekolah lalu memutuskan untuk diadakan sebuah rapat. Sementara itu ibunya Hisun mutusin buat pakai kesempatan itu untuk ngeluarin Jaya dari sekolah. Ia mengancam dan memaksa teman dekatnya Jaya yaitu si Min Kyung buat dijadikan saksi dan menyuruhnya untuk berbohong. Saat rapat, Min Kyung mengatakan pada pihak sekolah bahwa ia sering melihat Jaya membuli siswa-siswi lainnya. Karena Jaya sudah tahu bahwa teman baiknya itu sudah diancam oleh ibunya Hisun, ia hanya bisa diam saja. Sementara itu, ayahnya Jaya memohon-mohon dengan kasihan kepada pihak sekolah agar anaknya bisa tetap bersekolah di situ. Namun setelah berdiskusi, pada akhirnya pihak sekolah memutuskan untuk mengeluarkan Jaya dari sekolah itu. Setelah itu, Jaya mengatakan pada ayahnya bahwa ia tidak mengerti mengapa orang-orang miskin seperti keluarganya selalu saja menjadi korban. Namun ayahnya hanya diam saja. Singkat cerita, setelah dikeluarkan dari sekolah, Jaya sekarang mulai bekerja di suatu supermarket. Sementara itu, manajernya pas dengar tentang kejadian Jaya dikeluarkan dari sekolah, ia akhirnya memutuskan buat bantuin Jaya untuk mengadukan masalah ini kepada pihak pemerintah. Dengan cepat seperti kilapan petir, berita itu langsung tersebar ke seluruh masyarakat. Berita itu gak cuma bikin nama sekolah menjadi buruk, tetapi juga membuat Yujung dan Hisun kehilangan kesempatannya untuk melanjutkan sekolahnya di luar negeri. Pada akhirnya, Yujun mutusin kerjasama dengan Hisun untuk balas dendam terhadap Jaya. Beberapa hari kemudian, tepatnya saat Jaya ulang tahun, Yujung mengajak teman-temannya, juga geng tukang bully dan termasuk teman baiknya Jaya yaitu si Min Kyung untuk datang ramai-ramai ke rumah Jaya. Mereka langsung masuk ke rumahnya dan langsung meringkus Jaya. Pada akhirnya mereka memperkaos Jaya secara bergiliran. Teman-teman Yujung yang menunggu giliran, mereka videoin Jaya yang sedang diperkaos. Sementara itu, Min Kyung cuma bisa diam aja dan dipaksa melihat kejadian tersebut. Setelah selesai diperkaos, Hisun melihatkan video itu pada Jaya dan memaksa Jaya untuk mencabut surat pengaduannya tersebut. Kalau enggak, Hisun akan menyebarkan video tersebut ke internet. Di sini Jaya takut dan langsung meminta maaf kepada Hisun. Setelah mencabut pengaduan tersebut, ternyata masalahnya tidak selesai sampai di situ. Setiap malam, cowok-cowok yang memperkaosnya itu satu persatu selalu datang untuk muasin otongnya dan juga masih banyak lagi, Wak. Pokoknya si Jaya ini disiksa abis-abisan dan diperlakukan seperti sebuah mainan. Dan yang lebih kampretnya lagi, Hisun maksa Jaya buat jadi PSK. 네가 번 돈인데 가져가. Pada suatu hari, saat Jaya dan ayahnya sedang berada di halaman rumah, Jaya mengatakan pada ayahnya seperti ini. Ya, gimana kalau kita pulang ke desa saja? Namun ayahnya menjawab dengan rasa gembira, di mana ia menjawab bahwa ia sudah mulai terbiasa sama lingkungan di sini. Ditambah lagi, bisnisnya juga sedang bagus-bagusnya. Jaya hanya bisa menutup mulut selama melihat ayahnya bahagia. Pada akhirnya, ia memilih untuk menyalurkan kepedihannya itu dengan menulis di sebuah buku hariannya. Setelah itu, ia menghisap rokok dulu biar gak panik untuk rencana bunuh dirinya. Dan terjadilah adegan di awal film tadi, Wak. Ia mutusin buat mengakhiri semua ini dengan cara bunuh diri. Singkat cerita, Jaya sial karena masuk ke sekolah tersebut. Namun karena Jaya suka menulis kepedihannya di buku hariannya, pada akhirnya ayahnya Jaya mengetahui semua yang dialami putrinya itu.
Ia bergegas untuk pergi ke kantor polisi untuk minta tolong atas kasus kematian putrinya. Namun polisi tersebut menolak untuk nolongin ayahnya Jaya. Saat-saat dalam keputusasaan itu, tiba-tiba saja Min Kyung datang ke rumah ayahnya Jaya buat ngasih tahu seluruh kejadian tersebut. Pada akhirnya, ayahnya Jaya berniat untuk membalaskan kepedihan yang menimpa putrinya hingga meninggal. Pertama-tama, ayahnya Jaya nyuruh Min Kyung buat ngajak geng tukang bully ke sebuah tempat yang sangat sepi. Di sini, Min Kyung memberitahu geng tukang bully ini untuk meminta maaf kepada keluarganya Jaya. Akan tetapi, Hisun mengatakan bahwa dirinya tidak bersalah dan mengatakan bahwa Jaya pantas mendapatkan perlakuan semua itu. Setelah itu, ayahnya Jaya muncul dari belakang dan langsung menyiramkan air keras kepada muka mereka. Pada akhirnya membuat muka mereka hancur seperti harapan kamu kepada si dia. Anjir lah. Setelah itu, ayahnya Jaya meringkus semua lelaki yang terlibat atas kasus pemerkosaan putrinya. Mereka semua meminta maaf kepada ayahnya Jaya dan menyesali perbuatannya. Akan tetapi, kematian anaknya tidak bisa dibayar dengan kata maaf doang. Pada akhirnya, ia membunuh cowok-cowok brengsek itu dan menyisakan Yuyung seorang. Ia lalu menyeretnya ke sebuah perahu dan mengaitkan kail pancing ke mulutnya, lalu membuang Yuyung ke sebuah sungai. Setelah kejadian-kejadian itu dan juga misi balas dendamnya sudah selesai, pada akhirnya ayahnya Jaya juga mutusin buat mengakhiri hidupnya. Kemudian film pun tamat. Di balik jalan cerita yang mengandung unsur pemerkosaan dan kekerasan, namun ada pesan singkat yang sangat penting bagi kepala keluarga untuk menjaga anggota keluarganya. Dan wassalam, silakan berpendapat di kolom komentar tentang film ini. Apalagi cerita film ini berdasarkan kisah nyata ya Pak.